Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sebenarnya Arif dari Forum News Network. DPR melalui Badan Legislasi sedang membahas RUU TNI. Ini banyak sekali sorotan yang disampaikan oleh anggota DPR berkaitan dengan RUU TNI ini. Dan salah satunya ini pasti yang sering disoal soal usia pensiun. Karena kita tahu usia pensiun pada waktu itu beberapa waktu yang lalu juga coba diajukan ke Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ini adalah open legal policy atau kewenangan dari pembuat undang-undang. Pada waktu itu panglimanya masih Andika Perkasa. Nah, selain itu banyak sekali soal lain yang juga penting kita soroti, dan mengapa penting RUU revisi RUU TNI ini dibahas dan kemudian dan kembali digodok secara serius di DPR. Saya ajak seperti biasa akan berbincang dengan pengamat militer Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Bung. ya, sehat ya Bung Ginting ya. Alhamdulillah sehat Ya, walafiat. ini Anda mesti sehat, jangan karena jangan kemarin setelah Profesor Salim Said wafat, ya guru kita semua gitu ya. Saya kira kan ini tidak banyak pengamat militer, apalagi yang punya background wartawan kan. Kalau Anda dan Profesor Salim Said itu sama-sama profesinya wartawan dan kemudian menggeluti banyak liputan di militer dan kemudian jadi pengamat militer soal itu ya, Bung Ginting ya. Iya betul Bung Hersu. Ya, Ikut berduka cita mendalam ya untuk ya. wafatnya Prof. Salim Said ya. Yes, oke, baik. Kita masuk ke soal pembahasan RUU TNI yang kita mulai langsung aja masuk ke tema yang sangat hot, itu berkaitan dengan usia pensiun gitu, yang di sekarang Ya. ini kan di dalam RUU disebutkan usia yang dari 58 menjadi 60 tahun, dan kemudian soal jabatan Panglima TNI yang bisa diperpanjang atas Presiden. Saya kira ini nggak baru ya, dulu juga ada kan dalam yang disebut dalam dinas aktif ya, Bung Ginting kalau nggak salah dulu ya sebutannya ya. Nah, terus kemudian juga saya kaitkan dengan soal dulu kan ribut-ribut soal banyaknya kolonel yang tidak punya job, sehingga kemudian ada validasi-validasi yang kemudian juga validasinya kebablasan, yang sekarang juga mulai diturunkan lagi jabatannya yang harusnya bintang 2 jadi bintang 3 dan sebagainya gitu, Bung Ginting. Ya, jadi memang kalau usia pensiun ini awalnya sejak kita merdeka sampai dengan tahun belum keluarnya peraturan atau Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 ini, itu masih 55 tahun. Kemudian barulah pada 2024 dinaikkan menjadi 58 tahun untuk perwira, dan bintara yang semula 45 jadi 53 tahun. Nah, saya pikir ini undang-undang sudah berusia 20 tahun, wajar jika itu direvisi. Mengenai usia pensiun ini kan mengacu juga, kepolisian juga dalam RUU-nya sedang mengusulkan agar usia pensiunnya 60 tahun. Karena itu TNI juga mengajukan hal yang sama, 60 tahun bagi perwira maupun bintara dan tamtama. Bahkan ada sampai dengan 65 tahun, itu semuanya mengacu kepada kesetaraan dengan Undang-Undang ASN yang kemudian melingkupi PNS di situ. Eselon 1 dan Eselon 2 misalnya pensiun pada usia 60 tahun. Sementara Eselon 3 ke bawah itu 58 tahun. Karena itu wajar saja menurut saya, karena mengapa harus juga 60 tahun termasuk bintara. Jangan lupa Bung Hersu bahwa banyak keahlian-keahlian, misalnya ahli bom zeni, ahli nubika zeni, ahli meriam artileri, ahli tank dan panzer cavalry, kemudian teknik kapal perang, juga teknik pesawat tempur, itu rata-rata justru bintara. Jadi untuk memperoleh sumber daya manusia ini dibutuhkan waktu yang cukup lama dan mahal sekali. Semakin dia lama, semakin mendalami dan semakin tahu apa kelemahannya. Jadi itu alasannya. Kemudian juga
seperti Widya Iswara di PNS itu juga sampai 65 tahun. Dosen baik negeri maupun swasta sampai 65 tahun, sementara guru itu sampai 60 tahun. Nah, yang harus juga dipahami adalah eh, ketentuan-ketentuan ini juga berlaku di hampir seluruh negara di dunia. Jadi ada perkembangan-perkembangan usia pensiun termasuk di Amerika bisa sampai 64-65 tahun untuk jenderal bintang 4 dengan keputusan presiden tentunya. Nah, ini yang harus juga dipahami bahwa usia pensiun militer Indonesia itu termasuk yang paling muda di Asia, termasuk di Asia Tenggara, rata-rata itu 60 tahun. Jadi kalau diusulkan 60 sampai 65 tahun, saya pikir itu masuk akal. Jadi 60 tahun bisa pensiun, kemudian yang 65 itu jika diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian. Nah, ini juga disesuaikan biasanya dengan usia harapan hidup. Ya, Usia ya, ya. harapan hidup orang Indonesia ini yang dikeluarkan Biro Pusat Statistik pada Desember 2023 itu sudah 74 tahun, Bung Hersu. Oh, sudah 74 sekarang ya? Jadi 74 usia harapan hidupnya. Hmm. Jadi wajar saja kemudian dengan tingkat kesehatan, gizi, kesejahteraan, dan rasanya itu masih menjadi usia produktif. Iya, ya. Sejak Kecuali kalau kaget misalnya gitu ya, kaget karena UKT naik dan kemudian kena tapera itu mungkin bisa turun lagi. itu lain lagi, Bung Herdi. Jadi Ya. 18 sampai 60 sampai 65 tahun juga masih dalam kategori usia produktif. Itu juga Ya. yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Hmm. wajar saja kalau kemudian TNI dan Polri juga mengusulkan hal yang sama. Dulu ini kan ada perbedaan, misalnya di Undang-Undang Polri tahun 2002 dan di Undang-Undang TNI tahun 2004, bintara polisi itu 58 tahun, bintara TNI itu 53 tahun. Ada berbeda 53 tahun. Dan ini kalau kita bicara soliditas, soliditas seperti apa di lapangan ketika Babinsa bertemu dengan Babin Kamtipmas begitu ya. Nah, jadi menurut saya usia 58 atau sampai 60 bintara itu wajar, kemudian nanti bisa ditempatkan sebagai babinsa. Nah, kalau Oh. orang dengan usia 50-an tahun itu kan seperti orang yang dituakan, dia seperti tokoh adat, lebih bijak menurut saya. Nah, ini juga menurut saya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk kita sangat besar sekali, 270 juta jiwa, sementara jumlah personil TNI sekitar 500.000 saja, dan jumlah personil Polri juga sekitar 500.000. Menurut saya idealnya perbandingannya adalah 1% dari jumlah penduduk. Jadi mestinya 2,7 personil TNI dan 2,7 personil Polri, dan ini untuk menjaga marwah yang dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta kita. Nah, memang tidak memungkinkan untuk mencapai target 1%, karena itu menurut saya kalau dibuat 1 juta saja personil TNI dan juga 1 juta personil polisi, ini paling tidak sudah menutupi hal-hal yang bolong-bolong begitu. Maka kemudian dengan penambahan usia pensiun itu, ini tidak perlu lagi merekrut terlalu banyak, tinggal merekrut sisanya saja. Nah, kita pahami juga seperti di pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, jadi usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dengan poin keduanya dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung untuk melaksanakan sistem Kamrata ini. Begitu, Bung Hersu. Ya, tapi saya kira untuk yang kualifikasi tempur, begitu ya, mungkin ada batasan usia ya, Bung Ginting. Tapi tidak berarti harus pensiun begitu, karena bisa diganti. Artinya posisi itu akan ditempati oleh personil-personil yang usianya memang masih muda dan cukup kuat untuk di bidang tempur. Gitu.
Iya, betul. Jadi eh, mereka bisa kemudian ditempatkan di desa-desa menjadi Hmm. babinsa. Nah, Hmm. tapi jangan sampai juga upaya menaikkan usia Hmm. kemudian membuat artinya ada gap Ya. sehingga banyak yang non-job. Karena itu juga merit system harus dijalankan. Nah, Jangan itu sampai penting itu, Bung kemudian, Ginting. Ya, pada waktu itu kan banyak sekali iya, kolonel yang tidak punya jabatan karena itu tadi juga faktor usia itu juga apakah nggak nambah berpengaruh nantinya, Bung Ginting? ya, jadi kan ini sudah ada rencana pembentukan organisasi-organisasi baru di TNI, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta kepolisian juga. Nah, Mhm. itu yang bisa kemudian mengisi, misalnya satu Kodam baru itu akan membuat pos kolonel sekitar sampai 20 kolonel. Jadi, Hmm. kalau ada tambahan sekitar 20 Kodam, maka 20 kali 20 sudah sekitar 400. 400-an. Jadi tidak ada alasan kemudian mencari celah untuk posisi-posisi lain di luar kemiliteran, apalagi yang tidak mempunyai keahlian sesuai bidangnya. Begitu, Bung Hesu. Oke, itu soal usia ada pertimbangan-pertimbangan tadi itu ya, terutama mengacu Iya, pada usia harapan hidup ya. Nah, tapi iya. yang di luar itu apa yang ada sorot dengan RUU ini? Ya, memang yang perlu dicermati adalah soal hubungan antara Mabes TNI dengan Kementerian Pertahanan. Yes. Kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 115, itu kan Presiden sebagai kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tidak ada kepolisian. Yang menarik adalah soal anggaran menurut saya dan juga posisi TNI dengan Kemhan itu. Nah, Panglima TNI ini dia bukan pemegang anggaran, tapi Hmm. pemegang anggarannya Menhan atau Menhankam itu. Dia hanya kuasa pengguna anggaran seperti juga Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Hmm. Sehingga kemudian sering terjadi bahwa Kepala Staf itu lebih menghormati Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pertahanan daripada Panglima TNI yang Hmm. megang komando. Ya karena sama-sama pemegang kuasa anggaran itu. Nanti kan orang berpikir bahwa pangkat gue sama lo kan bintang Hmm. 4 sama Hmm. aja gitu kan. Hmm. Hmm. Sementara sama-sama pemegang uh, bukan Pas. bukan bukan pemegang anggaran tapi kuasa pengguna anggaran. Beda dengan kepala kepolisian, Bung Hmm. Hersu. Itu Hmm. langsung anggarannya ke Kementerian Keuangan. Sementara Kementerian Pertahanan ini dibagi menjadi 5. Jadi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabesat, Mabesal, Mabesau. Nah, Hmm. persoalannya adalah kalau ada situasi yang memaksa dan kemudian Panglima tidak memegang anggaran, itu kan repot sekali, Bung Ya, Hersuk. ya, Jadi ya. sangat lambat dan sangat birokratis sekali. Menurut saya, kenapa keuangan tidak langsung aja misalnya Mabes TNI ke Kementerian Keuangan dan dicatatkan saja atau tembusannya kepada Menteri Pertahanan. Ini supaya tidak terlalu jalur birokrasinya terlalu panjang menurut saya. Ini juga sesuai kebutuhannya. Jadi disitulah hubungan antara uh, Mabes TNI dengan Kementerian Pertahanan itu seperti apa, dan ini harus kami melihat kondisi-kondisi yang seringkali kondisi darurat, misalnya kebencanaan atau kemudian posisi penyanderaan dan segala macam. Kalau jalurnya harus lapor dulu ke sini baru ke sini nggak bisa. Itu waktunya singkat. Karena itu menurut saya harus ada Panglima TNI harus menjadi pemegang anggaran juga. Antara lain Bung Hesu. Ya, apakah soal ini juga kira-kira dipicu semacam itu tadi ya? Ada semacam ya kalau kita sebutnya dalam tanda petik iri lah gitu kepada kepolisian RI karena dulunya kan kita tahu bahwa ini dulu disebutnya sebagai adik bungsu gitu. Sekarang ternyata adik bungsu itu malah malah pegang Iya. anggaran sementara kakak-kakaknya masih terus jadi pengguna anggaran saja gitu. Nah, jadi bisa kita lihat bicara soliditas, tapi di lapangan seperti saya bilang tadi di desa, misalnya ada Kapolsek dengan
dan Ramil. Kendaraan Kapolres dengan kendaraan dan Ramil ini jomplang. Ya, ya. Gimana bicara masalah soliditas gitu kan. Dandim misalnya Ya. dengan Kapolres, beda jauh Bung Hersu. Mhm. Kendaraan dinasnya, fasilitasnya segala macam. Itu yang dulu dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Soeharto ya. Ya, ya, ya. Ketika dia berbicara dengan anak buahnya, dia bilang, bagaimana Jenderal, kami gaji sebulan sekali, rekan kami itu gajiannya setiap hari kan gitu. Bagaimana mau membentuk soliditas. Nah, menurut saya juga kalau mengacu pada Undang-Undang Dasar, semestinya dalam sejarah militer dan kepolisian Indonesia, ini dua institusi ini mestinya berada di dalam satu wadah, Kementerian Hankam. Dan ini sudah disadari oleh Presiden Soekarno sejak 1962 bahwa tempat yang paling bagus bagi kepolisian dan TNI itu dalam satu wadah, Kementerian Pertahanan Keamanan, dulu mah istilahnya Departemen Hankam. Sampai Soekarno lengser dan juga dilanjutkan oleh Soeharto sampai Soeharto lengser. Kan sebelumnya misalnya kepolisian pernah di bawah Kementerian Dalam Negeri, pernah di bawah Kejaksaan. Nah, ini memang fungsinya ada fungsi bersenjatanya, ada fungsi justice-nya. Nah, kalau dilihat sejarahnya, polisi yang melekat dengan TNI ketika dalam perang kemerdekaan adalah polisi negara yang kemudian polisi istimewa yang namanya akhirnya berubah menjadi mobil brigade dan di Indonesia kan menjadi brigade mobil. Nah, ini adalah polisi paramiliter. Ini yang kemudian menurut saya mestinya juga lebih dekat ke militer ketimbang ke sipil. Sementara polisi sipil atau konvensional itu kan melaksanakan tugas-tugas yang biasa, dan kalau kemudian hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan oleh polisi konvensional, maka misalnya tingkat kejahatan Kamtipmas berskala tinggi, maka itu akan dilakukan oleh BRIMOB seperti itu, seperti SWAT di Amerika atau konstabulari di Filipina. Ini juga soal posisi TNI dan Polri juga menurut saya harus dibahas. Yang menjadi persoalan rohnya adalah dalam Undang-Undang TNI dan Polri itu seperti ada pemisahan tugas pertahanan dan tugas keamanan. Nah, padahal pertahanan sekarang kan tidak seperti itu. Bagaimana kalau ada keamanan, ancaman keamanan dari luar? Apakah kemudian polisi juga? Apakah kemudian kalau ada misalnya ini kan keamanan lingkungan, keamanan masyarakat, keamanan ketertiban, keamanan negara. Jadi menurut saya ini sebuah catatan. Dan satu lagi Bung Hersu, di antara 195 negara di dunia, hanya 104 itu sudah punya Dewan Keamanan Nasional, Security Council ya. Sementara itu sudah diusulkan sejak 2017 Bung Hersu, sampai sekarang belum punya. Ini yang harus juga sebenarnya menjadi concern DPR dan pemerintah. Seharusnya dengan kondisi geopolitik strategis yang sekarang Indonesia berada di tengah-tengah antara Cina dan Amerika, kita sudah harus berpikir seperti itu. Ya, oke. Ini tentu kita mesti harus mengkaitkan juga dengan presiden terpilih ya, Prabowo Subianto yang punya latar belakang sebagai militer gitu. Menurut Anda apakah di luar revisi undang-undang ini, apakah akan ada yang berubah gitu pada postur militer kita? Karena mengingat pada waktu menjadi menjadi Menteri Pertahanan kan ini menjadi salah satu concern, terutama alutsista yang dimiliki oleh TNI. Iya, menurut saya kita harus mempunyai kekuatan militer yang paling tidak setara pada tahun 1962-63. Misalnya kita mesti punya kapal selam jumlahnya 12. Kita tahu Bung Hersu sekarang sangat naif sekali kalau kita tidak punya kapal selam nuklir sekarang, karena Australia punya sekitar lebih dari 4. Apakah kita kemudian bisa membiarkan negara kita kemudian
diperolok-olok karena tidak mempunyai kekuatan angkatan laut yang signifikan. Karena itu menurut saya apa yang sedang dilakukan oleh Kasal Laksamana Muhammad Ali saat berkunjung ke luar negeri mencari alutsista yang terbaik, termasuk misalnya kapal-kapal selam canggih dari Italia, Turki, dan juga Rusia. Karena memang kita tidak bisa kemudian baru bertindak ketika sudah ada serangan. Ya. Kita bisa tahu bahwa ada ancaman nyata Cina akan menyerbu Taiwan kemungkinan dalam waktu sangat dekat. Di sisi lain, Amerika berada di Filipina, maka kita ada di tengah itu. Maka kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga sedang mengupayakan apapun untuk pengadaan alutsista pesawat tempur yang terbaik. Maka menurut saya juga dalam waktu dekat juga Presiden Prabowo itu akan berjumpa dengan Joe Biden sebelum pemilu langsung, karena untuk mendapatkan pesawat-pesawat tempur canggih. Nah, walaupun kita politik luar negerinya bebas aktif, kita tahu mungkin secara ekonomi kita akan lebih dekat ke Cina, tapi secara militer kita akan lebih condong ke barat. Dan pengalaman Prabowo Subianto sebagai militer yang mempunyai pendidikan di barat dan di Eropa dan di Amerika, saya kira akan mempengaruhi kebijakan-kebijakannya terhadap pertahanan dan keamanan kita pada saat yang bersangkutan menjadi presiden. Begitu, Bung Hersu. Selain soal itu, catatan Anda apa tentang RUU TNI ini? Ya, ada hal-hal lain memang yang harus disatukan. Bagaimana kemudian jangan sampai kemudian menggolkan satu undang-undang, kemudian juga melepas undang-undang lain. Misalnya, bagaimana undang-undang kepolisian itu dalam rancangan yang seperti merambah ke banyak pihak, terutama penyelidikan. Bagaimana dengan penyelidikan di laut? Apakah kemudian angkatan laut tidak punya hak seperti itu? Juga kan bagaimana dia penyelidik sipil, sehingga semuanya harus lewat satu pintu polisi. Menurut saya ini akan menjadi gesekan, karena di laut itu sampai batas di mana polisi dan sampai sebatas mana angkatan laut. Nah, ini juga harus dipikirkan. Nah, DPR apakah memahami kondisi itu? Nah, saya kira jangan gegabah menggolkan rancangan undang-undang kepolisian atau revisi undang-undang kepolisian yang kemudian berbenturan dengan diplomasi militer yang dilakukan baik angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan darat. Jadi ada diplomasi militer juga yang dilakukan. Nah, diplomasi militer di laut termasuk kewenangan angkatan laut untuk menyelidiki. Itu juga jangan dihambat, karena di seluruh dunia angkatan laut juga punya wilayah hukum untuk menjaga kedaulatannya. Saya kira ini yang juga harus dipahami oleh polisi, seperti saya bilang misalnya Dewan Keamanan Nasional. Selama ini yang kita tahu polisi yang tidak mau paraf, Bung Hersu, dan ini menjadi ancaman bagi kita bahwa harus dipahami leading sektornya akan berbeda-beda. Misalnya narkoba, kepolisian. Untuk cyber bisa saja Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk masalah COVID, virus kesehatan, bisa Kementerian Kesehatan. Jadi tidak usah kemudian agak ada ego sektoral di situ. Nah, upaya kemudian Dewan Keamanan Nasional ini sekaligus untuk mengeliminasi hak-hak subjektif presiden yang bisa sewenang-wenang kemudian memutuskan perkara terkait keamanan nasional. Harus dirapatkan dulu. Nah, kalau tidak ada Dewan Keamanan Nasional, bagaimana mau rapat begitu, Bung Hersu? Ya, jadi sebenarnya ini meskipun kelihatannya berbeda, pembahasan RUU kepolisian maupun TNI ini harus ada semacam dalam tanda petik sinkronisasi ya di DPR sehingga tidak saling bertabrakan. Ya. Termasuk
undang-undang tentang Kementerian Pertahanan Keamanan Negara ini, Bung Hersu. Jadi Hmm. harus selaras, dan juga jangan sampai kemudian ada penolakan dari berbeda dengan undang-undang ASN gitu. Misalnya kan ada upaya memberikan tempat bagi TNI Polri untuk menduduki jabatan sipil. Nah, ini kan semakin bertambah karena memang undang-undang TNI dan Polri itu ketika muncul tahun 2002 dan 2004 belum ada yang namanya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Badan Siber Sandi Negara. Karena itu harus diselaraskan menurut saya. Nah, ini jangan sampai kemudian setiap tahun kita revisi, jangan. Jadi harus jauh ke depan begitu. Oke, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, pengamat militer dan politik dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.